Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Mulai Siregar dari KPIA semester 5 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, NIM 0111192050. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan saya bab 1, bab 2 dan bab 3 mengenai komunikasi massa. Yang pertama, komunikasi massa. Komunikasi massa terdiri atas dua kata, yakni komunikasi dan massa. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communis yang berarti sama. Dengan demikian, apabila berkomunikasi, maka kita harus menjadikan persamaan kita dengan orang lain. Sedangkan menurut istilah massa, sebagaimana dikatakan oleh P.J. Bauman, yaitu digunakan untuk menunjukkan satu golongan penduduk yang besar atau pandangan yang luas. Ciri-ciri komunikasi massa ialah dituju ke khalayak besar, bersifat umum, cepat dan singkat, bersifat satu arah, terencana, terjadwal, dan terorganisir, berkala dan tidak temporer. Isi pesan mencakup pesan kehidupan. Sedangkan menurut para ahli, menurut Ulrich dalam Ardianto 2007, dituju ke khalayak besar, bersifat terbuka, pesan diterima dengan serentak, dan bersifat sekilas. Komunikator bergerak dalam berorganisasi yang kompleks yang melibatkan biaya besar. Sedangkan menurut para ahli yang lain, dituju pada masyarakat yang tidak dikenal, bersifat heterogen, menggunakan media massa. Sasarannya ialah mereka yang tidak menerima pesan pada tempat yang sama. Ruang lingkup komunikasi massa mencakup seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, film. Sedangkan pandangan modern ialah seperti media sosial, media online, internet. Jadi, mengapa kita perlu belajar tentang komunikasi massa? Ketika kita belajar komunikasi massa atau media massa, maka pengetahuan dan informasi yang kita dapat otomatis semakin meluas, karena komunikasi massa menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi dalam masyarakat tertentu. Dengan begitu, masyarakat umum dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingannya. Bab 2, elemen komponen komunikasi masyarakat. Elemen atau komponen komunikasi massa meliputi komunikator, pesan, media, khalayak, sasaran, filter, dan umpan balik. Yang pertama, komunikator. Dalam komunikasi massa, produknya bukanlah merupakan karya langsung seseorang, melainkan melalui organisasi yang terorganisir. Yang kedua, pesan. Pesan ialah pesan yang disampaikan bersifat umum dan terbuka. Media memiliki ciri khas dan kemampuan untuk memikat perhatian khalayak. Sedangkan khalayak ialah massa atau sejumlah besar khalayak. Filter penyampaian yang ditunjukkan kepada khalayak. Sedangkan umpan balik ialah hasil dari pesan yang disampaikan. Sekian ringkasan saya dari bab 2. Selanjutnya bab 3, fungsi komunikasi massa. Fungsi komunikasi massa menurut para ahli, menurut Hart de Lasswell, fungsi pengawasan, fungsi kolerasi, fungsi pewarisan sosial. Sedangkan menurut Charles Robert Wright, fungsi pengawasan, fungsi kolerasi, fungsi pewarisan sosial, fungsi hiburan atau entertainment. Sedangkan menurut Ardianto dalam anonimnya, fungsi pewarisan, fungsi penafsiran, fungsi pertalian, fungsi penyebaran nilai-nilai, dan fungsi hiburan entertainment. Fungsi komunikasi massa bagi individu ialah pengawasan atau pencarian informasi, fasilitas dalam hubungan sosial, fungsi pengembangan diri, substitusi dalam hubungan sosial, dan membantu melegakan emosi, sarana pelarian dari ketegangan atau ketersaingan, bagian dari kehidupan ritual atau ritualisasi. Fungsi komunikasi massa bagi masyarakat ialah menggunakan status sosial, memperoleh norma-norma sosial, fungsi transmisi budaya, dan fungsi melawan kekuasaan dan kekuatan represif, dan fungsi menggugat. Sekian ringkasan saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.